Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Mahmud. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita akan mengulas sedikit materi minggu lalu. Nah, minggu lalu kita sudah belajar sampai apa? Ada yang masih ingat? Ingat? Tekanan hidrostatis. Oke, tekanan hidrostatis. Nah, apa itu tekanan hidrostatis? Ada yang masih ingat tidak? Ya. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang ditimbulkan oleh zat cair yang diam, Bu. Betul ya, Mbak Jihan. Jadi kemudian besaran dari tekanan hidrostatis itu bisa diukur menggunakan suatu persamaan. Nah, masih ingat persamaannya seperti apa? Silakan untuk maju ke depan menuliskan persamaannya. Ayo, ada yang mau? Saya, Bu. Oke, ini. Kok kursinya keras? Oke. Ini P-nya PH atau P aja? P. Ini yang ini P. Oh, P aja. PH. Oke, terima kasih ya Mbak Malani. Jadi alhamdulillah ya masih ingat materi minggu kemarin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke materi zat cair pada bagian hukum Pascal. Oke, sebelumnya kita simak dulu video berikut ya. Bisa diperhatikan. Ini mobilnya bisa naik karena bapaknya ini di sini menekan sesuatu. Kemudian sehingga bisa dibersihkan di bagian bawah rema. Nah, ini ya. Nah, jadi Ibu punya pertanyaan, bagaimana dongkrak atau pompa hidrolik tadi dia bisa mengangkat mobil yang punya beban yang berat agar bisa dibersihkan di seluruh bagiannya. Ada yang tahu? Saya, Bu. Karena adanya tekanan, Bu. Oke, bagus. Karena adanya tekanan. Nah, hari ini kita akan masuk ke penerapan hukum Pascal. Nah, untuk itu silakan untuk duduk berkelompok. Nanti bukan bagian LKPD dan di dalamnya sudah ada petunjuknya. Silakan dibaca dan dikerjakan sesuai petunjuknya. Oke, untuk waktunya 25 menit. Silakan untuk alat bahannya sudah membawa semua ya? Sudah, Bu. Oke, silakan dimulai ya. Ini kok mainan ini. Ini yang, Bu. Ya, ini selangnya jangan sampai kendor ya, agar airnya tidak bocor. Ini mobilnya, Bu. Iya. Oke, karena waktunya sudah 25 menit lebih, sudah selesai semua? Sudah selesai semua kelompok? Sudah, Bu. Ya, nah, Ibu minta satu kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Ada yang ingin mengajukan kelompoknya? Jihad. Oke, kelompoknya Mbak Jihan, siap? Maju. Siap, Bu. Siap. Oke. Temannya mana, ayo? Siapa temannya? Silakan dipresentasikan. Aku tuh.
Silahkan dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi rumusan masalah yang kami buat itu apa yang menyebabkan dongkrak hidrolik bisa mengangkat benda yang berat, dan hipotesisnya yaitu adanya tekanan dalam zat cair yang merambat ke segala arah. Nah, pada percobaan ini kami membuat miniatur pompa hidrolik mobil menggunakan 2 suntikan dengan ukuran berbeda yang dihubungkan oleh selang dan diisi air. Saat suntikan kecil ditekan, suntikan besar ikut terangkat dan juga sebaliknya. Coba sambil dipraktekkan itu. Tutupin. Hal tersebut membuktikan adanya penerapan hukum Pascal, yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan berpindah dan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama, sehingga suntikan besar bisa terangkat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu buat Bapak ya. Nah, jadi tadi merupakan miniatur dari pompa hidrolik yang kita lihat di video tadi. Nah, pompa hidrolik itu merupakan salah satu contoh dari penerapan hukum Pascal. Nah, bunyi hukum Pascal sendiri itu seperti apa? Nah, bunyinya adalah tekanan yang diberikan oleh zat cair dalam ruangan tertutup itu akan diteruskan ke segala arah dengan besaran yang sama. Nah, di sini ya, di sini ada zat cair yang berada di ruangan tertutup. Nah, di sini terdapat penutupnya, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, penutupnya ini dinamakan dengan piston. Kemudian di sini ukurannya berbeda pistonnya. Nah, jadi luas penambang dari piston tersebut juga berbeda. Nah, luas penambang kita lambangkan dengan huruf A. Nah, karena di sini kecil kita umpamakan sebagai A1, kemudian di piston besar kita umpamakan sebagai A2. Nah, kemudian di sini terdapat gaya tekan yang membuat ini zat cair bisa menekan ke segala arah sehingga mobil ini bisa terdorong ke atas. Oke. Nah, gaya kita lambangkan dengan huruf F. Di gaya tekan di sini kita umpamakan sebagai F1, kemudian di sini terdapat mobil, ini dia punya berat, maka dia punya gaya berat, kita lambangkan dengan F2. Nah, menurut hukum Pascal tadi, tekanan yang ada di piston kecil dan piston besar ini besarnya sama. Jadi bisa disimpulkan bahwa tekanan piston kecil sama dengan tekanan piston besar. Nah, tekanan itu simbolnya adalah P. Jadi P1 itu sama dengan P2. Nah, karena piston itu adalah benda padat, maka kita gunakan rumus tekanan pada benda padat. Ada yang masih ingat seperti apa persamaannya? Saya Bu, rumusnya itu P sama dengan F per A Bu. Ya, betul ya, F per A. Ini P sama dengan F per A, karena tadi ada 2P, jadi P1 itu sama dengan F1 per A1, kemudian P2 itu sama dengan F2 per A2. Nah, jadi rumus untuk menghitung besaran dari misal dicarinya gaya berat, gaya tekan yang diberikan oleh piston kecil, maka kita gunakan rumus seperti ini ya, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, kemudian di sini terdapat contoh soal dari tekanan zat cair pada hukum Pascal ini ya. Nah, di sini mesin hidrolik pengangkat mobil pada gambar di bawah ini memiliki pengisap masing-masing dengan luas A1 di sini yang kecil sebesar 5 cm. Kemudian di A2 ini yang besar memiliki luas sebesar 2000 cm kubik. Nah,
berat mobil yang akan diangkat ini adalah 25.000 Newton. Nah, berapa besar F1 yang harus diberikan pada pengisap kecil? Nah, di sini tadi diketahui rumusnya tadi adalah P1 sama dengan P2, kemudian P1 ini adalah F1 per A1 dan P2 adalah F2 per A2. Nah, di situ tadi diketahui apa tadi A1 A1-nya itu adalah berapa? 5 cm. 5 cm kubik. Kemudian luas penantang A2 ini adalah 2000 cm. ya 2000 cm kubik. Kemudian gaya berat yang diberikan oleh mobil adalah 25.000 Newton. Nah, yang dicari apa? Yang dicari F1 atau gaya tekannya. Dan gimana kita aplikasikan rumus berikut ya. Jadi kita tulis dulu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Lalu kita masukkan angkanya. F1 ini dicari, kemudian A1 sama dengan 5, F2 2000 dan A2 nya 25.000. kebalik. Ayo ini fokus ya. Oke, bagus ya Mbak Rika, jadi fokus ya. Iya, Ya, F2 nya ada 25 Newton. Ya Newton, 25 Newton. Kemudian A2 di sini 2000 cm kubik. Nah, cari F1 nya berarti kita hitung berapa? Ya, ada yang bisa? 25.000 per 2.000 Ya. dikali 5 nya 5. pindah ruas ya. Iya. Ini jadinya hasilnya berapa? 62,5 Newton. Oke, bagus. 62,5 Newton. Sudah paham sampai di sini? Sudah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Belum, Bu. Belum. Nah, karena waktunya sudah mau habis, maka Ibu akan berikan penugasan untuk mengerjakan soal pada LKS halaman 30 untuk mengasah kemampuan kalian di penerapan persamaannya tadi ya. Dan ada satu tugas lagi untuk mencari contoh-contoh dari penerapan hukum Paskal selain yang sudah kita bahas hari ini. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Oke, karena belum ada, untuk sebelum menutup pembelajaran silakan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siapa? Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas partisipasi aktifnya hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.